Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan selalu di Sachi TV, sebuah channel yang akan mengupload cerita-cerita horor, kriminal dan segala hal yang menarik di dunia ini. Buat kalian yang tak sengaja klik video ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satrio Homsin. Jangan lupa subscribe, share dan klik tombol loncengnya agar supaya kalau aku mengupload video-video yang baru, kamu, teman-teman kamu, dan keluarga kamu tahu duluan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cerita kali ini datang dari seseorang yang bernama Farhan. Farhan ini adalah pemuda kelahiran Sumedang, Jawa Barat, dan saat ini Farhan berusia 24 tahun. Farhan merantau ke Jakarta untuk bekerja di salah satu restoran ayam goreng cepat saji. Kalian sendiri kira-kira sendirilah ya, apa kira-kira nama restorannya, cukup ternama dan sangat ternama bahkan. Dan untuk menghemat biaya transportasi, Farhan ini memutuskan untuk mengambil kos yang tidak jauh dari tempat dia bekerja, dari restoran tersebut. Jarak antara kos-kosannya dia dan restoran tempat dia bekerja itu kurang lebihnya itu hanya 500 meter. Dan posisinya itu ada di belakang restoran tempat dia bekerja. Dan untuk mencapai ke tempat pekerjaan dia itu, dia harus berjalan kaki untuk keluar perkampungan. Dari kos-kosannya dia itu ada di perkampungan, itu 300 meter, kemudian 200 meternya lagi dia harus menelusuri trotoar di pinggir jalan raya besar. Nah, di pinggir jalan raya besar itu banyak sekali perkantoran-perkantoran, bahkan ada juga sekolahan-sekolahan. Nah, restoran tempat Farhan ini bekerja itu bukanya itu 24 jam dan itu mengharuskan para karyawan di sana dibagi menjadi 3 shift. Shift pagi, shift siang, dan shift malam. Shift pagi itu dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Kemudian shift kedua sore itu jam 4 sore hingga jam 12 malam, dan shift malam itu jam 12 malam hingga jam 8 pagi gitu ya. Jadi jam kerjanya itu 8 jam ya masing-masing shift. Farhan ini dikenal sebagai sosok pemuda yang cukup ramah gitulah. Di shift pagi saat dia masuk jam 8 pagi itu biasanya dia selalu bersamaan dengan masuk jam kantor. Jadi orang-orang kantor di sana pun masuk kantor, bahkan anak-anak sekolah di sana juga masuk sekolah di jam 8 pagi dan juga pulang sekitar jam 4 sore lah kurang lebihnya. Kadang juga lebih cepat, kadang juga lebih lambat, mereka tergantung. Diceritakan juga oleh Farhan bahwa sepanjang trotoar itu untuk penghijauan kota itu ditanami pohon-pohon besar, pohon-pohon rindang. Orang kantoran ataupun anak sekolahan biasanya memanfaatkan pohon-pohon tersebut untuk menunggu angkot atau bis kota yang lewat. Jadi mereka tuh suka nunggu di situ sembari berteduh kalau pulang sekolah gitu ya kan, atau untuk ngobrol-ngobrol saat jam istirahat. Tiap kali Farhan ini masuk shift pagi biasanya kan suka bareng tuh sama anak-anak sekolah dan juga sama orang-orang kantoran. Itu banyak sekali orang-orang kantoran dan anak-anak sekolah yang sudah mengenal Farhan karena dia kan pakai seragam restoran cepat saji yang catchy banget kan, lewat trotoar kemudian mereka suka nyapa Mas Farhan gitu. Dan Farhan pun biasanya membalasnya dengan minimal itu senyuman, walaupun Farhan tidak mengenal siapapun nama mereka satu persatu ya. Tapi karena Farhan itu termasuk pemuda yang ramah, biasanya dia minimal pun membalas dengan senyuman. Dikisahkan oleh Farhan, ini nama samaran ya, suatu hari dia itu nggak enak badan, dia itu masuk angin sehingga dia memutuskan untuk izin istirahat dari pekerjaannya selama 2 hari. Dan dia pun diizinkan oleh atasannya beristirahat di kosannya selama 2 hari sampai sakitnya itu sembuh, masuk angin dia. Dan setelah 2 hari dia pun ngerasa udah enakan, dia kembali bekerja. Tapi karena setelah sakit sama bosnya, dia dikasihnya tuh maunya tuh shift pagi. Jadi jam berapa? Jam 8 sampai jam 4 sore harusnya. Tetapi di hari pertama dia masuk bekerja setelah sakit itu tuh, ada salah seorang teman kerjanya dia yang gantian sakit mereka. Kayaknya lagi musim gitulah ya. Dan akhirnya Farhan pun didaulat untuk lembur. Sehingga hari itu Farhan harus bekerja 2 shift berturut-turut. Nah, karena dia disuruh oleh atasannya, Farhan pun iya-iya aja. Farhan menjalani pekerjaannya hari itu sampai shift
malam. Jadi dia harus pulang jam 12 malam. Tetapi sebelum pulang jam 12 malam tentunya ada jam istirahat. Nah, biasanya jam istirahat itu dipakai untuk makan sama si karyawan-karyawan restoran tersebut. Makannya itu di mana? Makannya tidak di restoran tempat mereka bekerja. Sebenarnya juga boleh sebenarnya makan di sana, tapi karena menunya juga mereka udah terlanjur bosen kan. Setiap hari ngeliat menu itu, ngelayani orang pakai menu itu, akhirnya mereka tuh biasanya itu makan malam atau makan siang di jam istirahat itu ada di warteg. Warteg itu adanya di sela-sela antara bank dan sekolahan. Bank dan sekolahan yang ada di sepanjang jalan gede itu tadi loh maksudnya. Jadi mereka tuh karyawan kantor, anak sekolahan tuh suka kalau beli makanan tuh di situ. Jam 8 malam Farhan ini kan memutuskan untuk makan malam. Nah, dia itu berjalan menelusuri trotoar ke arah warteg bersama salah satu seorang temannya bernama Friska. Pada waktu dia itu berjalan dengan Friska melewati trotoar, pada waktu di depan sekolahan itu dia melihat ada sosok laki-laki berkemeja putih, tangan panjang, sedang berdiri di depan sekolahan di bawah pohon. Dia pun melanjutkan perjalanannya ke warteg. Dia nggak sapa karena memang posisi si laki-laki tersebut membelakangi dia. Jadi pandangan laki-laki tersebut ke arah jalan raya. Nah, selesailah kan makan Farhan dan si Friska ini. Kemudian dia tuh kembali. Nah, waktu kembali dari warteg ke restoran tempat dia bekerja tuh, si laki-laki itu udah nggak ada. Nah, setelah itu Farhan melanjutkan pekerjaannya hingga jam 12 malam, di mana itu adalah shift kedua dia sudah selesaikan. Dan Farhan pun pulang ke kosannya dia dengan berjalan kaki menelusuri trotoar, rutenya tuh sehari-hari, kemudian baru masuk ke kampung. Nah, pada waktu menelusuri trotoar, tepat di depan sekolahan dan di bawah pohon tadi, dia kembali melihat laki-laki tersebut masih dengan posisi yang sama. Tadi kan waktu kembali dari warteg kan udah nggak ada kan laki-laki itu kan. Nah, waktu dia pulang jam 12 malam, dia pun ngelihat Farhan udah mulai nggak enak karena kenapa orang itu berdirinya itu kayak seperti mematung gitu dan posisinya tetap di situ-situ aja dan seolah itu emang nggak bergerak, kayak mematung aja gitu. Pada awalnya Farhan ini berusaha untuk positive thinking kan. Oh, mungkin dia lagi nunggu taksi lah. Karena kalau malam kan angkot tuh udah nggak ada jam 12 malam. Lagi nunggu taksi. Tapi kenapa juga kalau nunggu taksi dari jam 8 malam tadi dia nggak dapet sampai sekarang gitu. Pada waktu tadi dia itu kembali dari warteg dan kembali ke restoran makanan cepat sajinya tuh tempat di si Farhan bekerja. Kok dia nggak ada? Tuh sekarang ada lagi. Sebenarnya Farhan udah agak-agak curiga sih. Maksudnya agak nggak enak ya. Udah tengah malam jam 12 malam. Coba kalian bayangkan kan ngelihat sosok laki-laki pakai baju tangan panjang warna putih mematung di bawah pohon kan serem juga ya. Kalau aku sih juga serem sih. Farhan pun tidak mau berpikir terlalu jauh dan dia memutuskan karena udah capek ya kerja 2 shift, dia lembur, dia melanjutkan perjalanannya jalan kaki pulang ke kosannya dia mandi, dia tidur karena besoknya harus bekerja lagi di shift malam. Besoknya si Farhan tidak shift pagi. Pada waktu dia baru sampai nih keesokan harinya ya, pada waktu Farhan sampai di tempat dia kerja, dia tanya sama si Friska, Friska, kamu semalam ngelihat nggak itu ada bapak-bapak yang berdiri di depan sekolahan? Terus si Friska bilang, bapak-bapak mana, saya nggak lihat apa-apa loh. Kata dia gitu. Nah, Farhan udah mulai kaget nih kan. Itu loh yang kemarin waktu kita ke warteg, itu kan kita jalan kaki ke sana ada bapak-bapak kan. Tapi pas kita pulang dari warteg tuh balik ke restoran, dia udah nggak ada. Nah, Friska bingung kan. Wah, nggak ada. Kayak apa sih orangnya gitu? Iya, bapak-bapak umurnya sekitar 40 tahun, 40-an gitulah ya. Dia pakai tangan panjang warna putih gitu. Wah, kamu lihat gitu, si Friskanya gitu. Emang kenapa? Jadi ternyata selama Farhan tidak masuk bekerja pas sakit kemarin tuh, waktu 2 hari dia izin kerja tuh, ada kejadian di mana salah seorang pengajar di sekolah tersebut itu meninggal karena tertabrak di depan sekolah tersebut. Dan konon katanya memang si bapak ini memang seorang pengajar ya, seorang guru yang meninggal di depan sekolahan pada waktu beliau itu mau menyeberang karena taksinya ada di seberang untuk pulang. Nah, akhirnya ketabrak sebuah mobil gitulah, mengakibatkan guru tersebut tewas di tempat. Dan mendengar cerita itu, Farhan pun jadi makin dagdikduk karena apa? Nanti malam kan dia jam 12 malam harus lewat situ lagi kan. Dia takut banget kalau si sosok itu ada lagi. Dan pada waktu dia tuh bekerja di hari itu, Farhan kayak macam nggak fokus karena ketakutan kan. Ntar malam dia harus pulang sendiri lagi, melewatin lagi depan sekolahan. Dan ternyata benar saja pada waktu malamnya, jam 12 malam itu si Farhan itu berjalan menelusuri trotoar untuk pulang. Dan betul ada lagi sosok bapak-bapak tersebut yang berbaju putih itu. Dan kali ini Farhan makin deg-degan karena udah tahu ceritanya kan bahwa sosok yang dia lihat itu bukanlah manusia. Kemudian Farhan memutuskan untuk mempercepat langkahnya untuk sampai ke kos-kosan dia. Jadi dia pura-pura nggak lihat, dia langsung
melangkah dengan cara cepat gitu, terus dia masuk ke perkampungan. Dan pada waktu dia berbelok ke portal, ke perkampungan itu, dia agak penasaran kan. Dia menolehlah ke belakang. Farhan makin kaget lagi karena ternyata sosok bapak-bapak itu tidak lagi berdiri tegak, berdiri mematung di bawah pohon tadi. Tapi kali ini mengikuti Farhan. Jadi dia itu arah pandangnya udah ke arah Farhan karena kayak orang ngikutin itu loh. Jadi pas Farhan itu nengok ke belakang, itu orang itu udah ada di belakangnya dia, tapi memang rada jauh. Nah, ngelihat itu Farhan makin takut kan. Farhan akhirnya mempercepat lagi langkahnya, hampir kayak lari kecil gitu. Padahal itu kan suasananya lagi hujan gerimis diceritakan oleh si Farhan ini kan. Sampailah dia kos-kosannya dengan buru-buru, dia buka pintu gerbang kos-kosannya itu, kemudian dia buru-buru naik karena memang FYI kamar Farhan itu ada di lantai 2 di kosan tersebut. Farhan pun baru nyampe kamarnya, dia buka, dia lihat dari jendela, dia intip. Ternyata bapak-bapak itu pun berdiri di depan kosannya dia, di depan gerbang kosannya dia sekarang. Farhan makin takut lagi kan, dia makin tidak tenang, dia malam itu makin... Pokoknya dia makin risau, makin tidak tenang. Akhirnya dia memutuskan untuk cepat-cepat mandi dan cepat-cepat buru-buru tidur, tidak mau memikirkan hal tersebut gitu ya. Karena memang bapak-bapak itu nongkrongin di situ gitu loh. Farhan matikan lampu, kemudian dia baru ngintip supaya orang dia dari luar kan, kalau kita ngintip ke arah luar tuh kan supaya nggak kelihatan kita matiin dulu lampunya kan, paham ya? Nah, setelah itu Farhan mencoba tidur walaupun sebenarnya sulit tidur. Farhan ini masih ketakutan, sama juga kayak kita kalau mengalami hal seperti Farhan pasti juga ketakutan kan. Singkat cerita, Farhan pun berhasil tidur. Dan dia bangun di saat subuh, pas azan subuh untuk menunaikan sholat subuh. Nah, dia iseng aja tuh sebenarnya. Padahal dalam pikirannya dia udah lupa tuh dengan ketakutannya dia. Tapi dia iseng, dia ngintip ke arah luar lagi. Dan posisi lampu kamarnya dia masih mati ya. Dia ngintip keluar lagi. Dia pelan-pelan buka tirai jendelanya itu, dia intip, kok gelap gitu. Jadi di luar tuh kayak gelap gitu. Oh, mungkin lampu teras mati kali, lampu balkonnya mati, dimatikan sama ibu kos biar hemat listrik atau sebagainya gitulah ya. Tapi kok gelap? Nah, di saat dia mencari-cari, ini kenapa gelap? Kok listriknya kenapa mati ya di balkon? Ini nggak biasanya. Tiba-tiba terdengar suara dari arah tepat di depan muka Farhan. Jangan takut, aku tidak mengganggu. Aku cuma mau ikut. Begitu mendengar suara itu yang tepat di depan muka dia, Farhan langsung menutup hordengnya. Dia langsung masuk lagi ke dalam selimut. Jadi nggak jadi sholat dia akhirnya kan. Dia masuk ke dalam selimut. Aduh, apa itu? Apa itu? Dan ternyata dia tadi itu mengintip ke arah luar tuh kenapa gelap? Karena sosok si bapak-bapak tersebut tuh justru tidak lagi berada di depan kosannya dia, di depan gerbang kosannya dia, tapi tepat di depan jendela dia, tepat di depan muka dia dan lagi ngintip ke dalam. Jadi mereka tuh berdua tuh intip-intipan gitu. Kenapa Farhan melihatnya tuh gelap? Karena memang kan pandangannya ketutupan sama mukanya si bapak itu kan. Dan dia juga nggak nyangka kan ada muka segede itu tepat di depannya dia. Makanya dia tuh kaget gitu. Nah, setelah peristiwa itu dia menceritakan kepada temannya, kepada si Friska, dan si Friska pun bawa Farhan ke rumah saudaranya dia yang salah seorang pemuka agama gitu. Jadi dia diberi air yasin, air doa gitu, dan akhirnya Farhan pun merasakan ketenangan dan tidak lagi diganggu oleh sosok hantu tersebut. Nah, itulah tadi cerita dari Farhan. Halo Farhan, apa kabar kamu? Semoga kamu suka ceritanya saya bacakan di sini, saya up di sini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saya lebih bersemangat membuat konten-konten selanjutnya dan supaya channel ini dapat terbangun dengan lebih cepat lagi. Dan barangkali di antara kalian ada yang punya cerita, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum.